Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama itu ada titik. Nah, titik itu hanya dapat ditentukan oleh letaknya, jadi tidak berukuran, atau biasanya titik itu dia tidak berdimensi ya. Nah, titik itu digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital. Nah, ini merupakan titik. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan noktah ya. Kemudian noktahnya ini dibubuhi dengan nama, biasanya dengan huruf kapital. Nah, seperti huruf A itu dia merupakan huruf kapital. Merupakan titik, ini merupakan contoh titik A. Kemudian ada titik P. Ini merupakan contoh titik. Kemudian kita masuk ke garis. Nah, garis itu memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Nah, biasanya garis itu hanya dilukiskan sebagian saja. Nah, itu juga bisa disebut dengan wakil garis. Nah, nama wakil garis itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Bisa saja itu seperti huruf G, huruf H, huruf K. Atau kalian juga bisa menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Jadi kalian bisa selain dengan melambangkan dengan huruf kecil, kalian juga bisa menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, contoh dari garis itu seperti ini ya. Nah, yang pertama itu ini adalah garis G. Seperti ini. Nah, sedangkan jika kalian menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, jadi titik pangkalnya itu di A, kemudian titik ujungnya itu di B. Jadi gambar ini merupakan segmen atau ruas garis AB. Ini merupakan contoh dari garis. Kemudian yang ketiga itu ada bidang. Nah, jadi bidang ini memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang dia itu akan berbentuk persegi. Kemudian ada juga yang berbentuk persegi panjang dan juga ada yang berbentuk jajar genjang. Nah, biasanya bidang itu diberi nama alfa, beta, U atau HUVW, atau juga dengan menyebutkan titik-titik sudut bidang tersebut. Contoh, ini merupakan bidang alfa. Kemudian ini merupakan bidang ABCD. Dan ini merupakan bidang beta. Kemudian ini merupakan bidang ABCD atau persegi panjang ABCD, bisa juga disebut seperti itu. Bisa juga ini merupakan bidang K atau jajar genjang K, atau bisa juga ini bidang ABCD atau jajar genjang ABCD. Jadi ini bangun persegi, kemudian ini persegi panjang, dan yang ini jajar genjang. Nah, ini merupakan contoh bidang. Selanjutnya, kita akan masuk ke kedudukan titik terhadap garis. Nah, yang pertama, titik terletak pada garis. Ini merupakan contoh atau ilustrasi titik terletak pada garis. Kemudian, titik berada di luar garis. Seperti ini ya. Nah, jadi kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis. Kemudian yang kedua, titik berada di luar garis. Seperti ini. Nah, ini merupakan titik terletak pada garis.
Kemudian itu merupakan titik berada di luar garis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap bidang itu ada dua. Yang pertama, titik terletak pada bidang, ilustrasinya bidang warna pink ya. Kemudian yang kedua itu titik berada di luar bidang. Ilustrasinya seperti warna hijau ya. Sekarang kita lihat pada bangun ruangnya. Nah, titik terletak pada bidang. Ini merupakan titik terletak pada bidang. Nah, selanjutnya kita lihat titik berada di luar bidang. Nah, jadi titik yang berada di luar bidang itu adalah EFBA atau ABFE. Ini merupakan ilustrasi kedudukan titik terhadap bidang. Selanjutnya, kita masuk ke kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, jadi yang pertama itu ada dua garis berpotongan. Nah, jadi dua garis berpotongan seperti ini ya. Ini garis H, ini garis G. Dia berpotongan dan mempunyai titik pusat atau titik potong. Titik potongnya itu adalah A. Yang kedua itu ada dua garis berhimpit. Jadi garis H dan garis G dia berhimpit ya atau bertumpuk. Nah, selanjutnya ada dua garis bersilangan. Nah, ini merupakan ilustrasi dari dua garis bersilangan. Garis H dan garis G itu bersilangan. Nah, sedangkan untuk yang terakhir itu ada dua garis sejajar. Ini udah paling gampang ya. Jadi garis H dan garis G itu sejajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama itu ada garis terletak pada bidang. Ini ya, garis terletak pada bidang. Garis G terletak pada bidang alfa. Dan juga ada titik A, B. Yang kedua itu ada garis sejajar bidang. Itu garis G sejajar dengan bidang alfa. Nah, selanjutnya itu ada garis memotong bidang. Jadi garis G dia memotong bidang alfa. Sekarang kita masuk ke kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang dia itu ada yang pertama dua bidang berhimpit. Nah, jadi bidang alfa dan bidang beta dia berhimpit ya atau bertumpuk. Pokoknya dia berhimpit. Kemudian yang kedua itu ada dua bidang sejajar. Jadi bidang alfa dengan bidang beta dia sejajar. Jadi seperti ini ya, namanya bidang sejajar. Kemudian yang ketiga, dua bidang berpotongan. Ini bidang alfa dan ini bidang beta. Jadi ini kalau diperpanjang bidang alfa kalau diperpanjang dan bidang beta kalau diperpanjang dia akan berpotongan. Jadinya seperti ini ya. Dua bidang berpotongan. Nah, jadi sekian untuk materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar jarak titik, garis, dan bidang. Jadi sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.